Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara memperluas perkembangan bahasa pada anak usia taman kanak-kanak yang diampu oleh dosen kami Ibu Dr. Andes Rukia MPD dan Ibu Febrianti MPD. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rara Triantika sebagai penjelas slide 1 dan 2. Selanjutnya saya sendiri, Rike Anggraini sebagai pembuka materi. Selanjutnya ada Riyadotun Nikma sebagai penjelas slide 3 dan 4. Dan selanjutnya ada Nia Paramita sebagai penjelas slide 5. Baiklah, kepada teman kita Rara Triantika dipersilakan untuk memulai penjelasan materi. Baiklah, saya Rara Triantika akan membahas mengenai agenda penyampaian. Agenda penyampaian 1. Perkembangan bahasa anak 2. Aspek-aspek perkembangan bahasa anak usia TK 3. Tahap perkembangan bahasa dan bicara anak 4. Cara memperluas perkembangan bahasa pada anak usia TK. A. Perkembangan bahasa anak. Perkembangan adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi baik biologis, kognitif, maupun sosioemosional. Pada usia 4-5 tahun, anak menggunakan fast wrapping atau suatu proses di mana anak menyerap arti kata baru setelah mendengar sekali atau 2 kali dalam dialog. Kegiatan bicara pada anak berawal dari mengguma atau membeok, sedangkan kegiatan menulis pada anak berawal dari mencoret-coret. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan bahasa anak usia taman kanak-kanak. Anak usia taman kanak-kanak berada dalam fase perkembangan bahasa secara ekspresif. Mereka telah dapat mengungkapkan keinginannya, penolakannya maupun pendapatnya dengan menggunakan bahasa lisan. Bahasa lisan sudah dapat digunakan anak sebagai alat berkomunikasi. Terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan bahasa anak tersebut. Pertama, kosakata. Seiring dengan perkembangan anak dalam pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan, kosakata anak berkembang dengan pesat. Yang kedua, sintaksis atau tata bahasa. Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, akan tetapi melalui contoh berbahasa yang didengar dan dilihat anak di lingkungannya, anak telah dapat menggunakan bahasa dengan susunan kalimat yang baik. 3. Semantik. Maksudnya, menggunakan kata sesuai dengan tujuannya. Keempat, fonem. Satuan bunyi terkecil yang membedakan kata. Anak di taman kanak-kanak sudah memiliki kemampuan untuk merangkaikan bunyi yang didengarnya menjadi satu kata yang menggabung. Misalnya, I, B, U menjadi ibu. Selanjutnya, tahap perkembangan dan bicara anak. Secara umum, tahap-tahap perkembangan anak dapat dibagi ke dalam beberapa rentang usia, yang masing-masing menunjukkan ciri-ciri tersendiri. Tahap pertama adalah pralinguistik, yaitu antara 0 sampai 1 tahun. Pada periode ini, anak berada pada masa belum mengenal bahasa atau mampu berbahasa. Tahap kedua yaitu linguistik, yaitu antara 1 sampai 2 tahun. Tahap ketiga, pengembangan tata bahasa yaitu prasekolah, usia 3, 4, dan 5 tahun. Pada usia 3 tahun, anak-anak kadang mempertimbangkan periode paling cepat dalam perkembangan bahasa. Kosakata yang mereka miliki banyak bertambah setiap harinya, sekitar 200-300 kata. Usia 4-5 tahun, anak mulai menerapkan pengucapan dan tata bahasa. Kosakatanya sekitar 1.400-1.600 kata. Kata-katanya mulai kompleks, susunan kalimat dan tata bahasa yang sudah mulai membenar dan menggunakan awalan. Tahap keempat, tata bahasa menjelang dewasa, yaitu usia 6-8 tahun. Pada usia ini, anak-anak menggunakan bahasa yang lebih kompleks, lebih banyak adjektifnya, menggunakan kalimat pengandaian, jumlah rata-rata per kalimat 7 atau 6 kata.
Kosakata untuk bahasa lisan 3.000 kata. Dan dalam lingkungan sosial, anak menggunakan klausa adjektif dengan menggunakan kata yang dan lebih banyak menggunakan kata kerja yang dibendakan. Cara memperluas perkembangan bahasa pada anak usia taman kanak-kanak. Cara memperluas perkembangan bahasa yaitu dengan metode sebagai berikut. A. Metode bercerita. Bercerita merupakan salah satu metode pengembangan bahasa yang dapat mengembangkan beberapa aspek fisik maupun psikis anak taman kanak sesuai dengan sifat perkembangannya. Tujuan metode ini adalah untuk melatih daya tangkap, berpikir, dan konsentrasi anak. B. Metode bercakap-cakap. Kegiatan bercakap-cakap dapat berarti komunikasi lisan antara anak dan guru, antara anak dengan anak melalui kegiatan monolog dan dialog. Tujuan metode ini adalah untuk mengembangkan kecakapan dan keberanian anak dalam menyampaikan pendapatnya kepada siapapun. B. Memperbaiki lafal dan ucapan anak. C. Metode tanya-jawab. Suatu metode yang dapat memberikan suatu rangsangan melalui pertanyaan-pertanyaan guru agar anak aktif berpikir untuk menemukan jawabannya. Tujuan metode ini adalah untuk melatih keberanian anak untuk mengajukan pendapatnya dan melatih anak untuk bertutur dengan intonasi dengan baik. D. Metode bermain peran, yaitu mendramatisasikan cara tingkah laku dalam hubungan sosial. Dramatisasi tersebut menekan kenyataan. Tujuan bermain ini untuk melatih daya tangkap, melatih anak berbicara lancar, melatih daya konsentrasi anak. E. Metode sosiodrama. Metode sosiodrama menggunakan permainan yang melibatkan anak didik untuk dapat berperan dan dapat berhubungan antara peran yang satu dengan peran yang lainnya. Tujuan metode sosiodrama ini adalah untuk memecahkan suatu masalah sehingga anak memperoleh kesempatan untuk merasakan perasaan orang lain. F. Metode karya wisata. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan secara langsung. Karya wisata juga dapat memberi kesempatan kepada anak-anak taman untuk menggunakan seluruh panca inderanya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi tentang cara memperluas perkembangan bahasa pada anak usia taman kanak-kanak. Saya Rike Anggreni akan menyimpulkan materi tersebut. Perkembangan bagi anak sangat penting di masa pertumbuhannya, baik dari segi pembedaan usia, pola pikir, bahkan bahasa yang dianjurkan dalam berbicara, yaitu penyampaian cerita, agar daya tangkap anak lebih cepat. Itu semua tahap yang sangat penting untuk diterapkan. Pada masa usia dini, daya tangkap anak mampu untuk meniru dengan cepat, bahkan kecepatan anak dalam berbicara berawal dari menggumam. Itu saja yang dapat kami simpulkan. Baiklah, saya sebagai pembawa materi mengucapkan terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.